Tadi temennya ada minta record, jadi aku coba record aja. Oke, kenalin nama aku Faris, Faris Afif Wardana, yang mana eh, yang diberi amanah untuk apa ya di sini namanya, menemani teman-teman dalam event trial class sesi 2 ya. Kemarin kan sesi 1 sama Kak Gon tuh. Nah, sekarang sesi 2 untuk mereka yang kemarin di sesi 1 nggak bisa eh, ikut trialnya, kemudian di sesi 2 ini kita fasilitasin kembali dengan harapan teman-teman bisa secara maksimal mendapatkan trial kali ini dari Pejaukai gitu. Dan harapan kami pun juga cukup besar kepada teman-teman gitu untuk bisa setidaknya join lah gitu, untuk join bergabung dengan bimbel Pejaukai gitu. Hmm. Oke, mungkin aku aku ini dulu ya, share beberapa informasi ya. Sebelumnya aku mau ini dulu, apa namanya, rundownnya. Itu yang pertama perkenalan terkait Pejaukai, kemudian yang kedua adalah sesi trial class-nya gitu, penjelasan terkait materi yang diujikan di Pejaukai gitu. Nah, untuk teman-teman yang kemarin sudah ikut di sesi 1 mungkin nggak apa-apa kalau mau ikut lagi. Kemudian untuk teman-teman yang juga udah pernah dengerin presentasi tentang Pejaukai juga nggak apa-apa. Yang teman-teman yang udah 2 kali kemarin, yang ini yang hari ketiga, nggak apa-apa. So, diinisiatin dulu. Selamat datang teman-teman yang baru join di event ini. Hmm, Oke, udah kelihatan ya teman-teman semuanya. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Udah. Rahim, selamat malam teman-teman semua. Bagi yang belum hadir, mungkin aku perkenalan lagi. Nama aku Faris Afif Wardana, yang mana yang bertanggung jawab dalam event kreatif sesi 2 kali ini. Aku mulai dengan presentasi dari Pejaukai dulu bagi yang teman-teman yang belum tahu tentang Pejaukai gitu. Yang mungkin baru tahu kemarin ketika bergabung di grupnya, ini apa sih kok disuruh join grup Pejaukai, jadi trial Pejaukai apa sebenarnya gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Nah, sini aku jelasin sedikit. Oke teman-teman, mohon maaf untuk yang open mic, aku mute dulu ya biar lebih kondusif. Mohon maaf. Oke, program belajar Pejaukai batch 7 yang merupakan bimbel UKT terfavorit di Jakarta tahun 2022. Nah, terus di sini apa sih Pejaukai itu? Pejaukai merupakan bimbingan belajar calon apoteker dan sebuah komunitas para akademisi farmasi dan apoteker yang secara sinergis membentuk karakteristik keilmuan dan kompetensi dalam pemahaman menuju persiapan UKM. Jadi kita merupakan sebuah bimbingan belajar calon apoteker yang mempersiapkan teman-teman calon apoteker nih untuk menuju persiapan UKM gitu, untuk menuju UKM itu sendiri gitu, dan juga merupakan sebuah komunitas para akademisi farmasi dan apoteker, di mana komunitas ini nanti akan berisi sharing-sharing terkait informasi kefarmasian, informasi dunia perapotekeran, kemudian sharing-sharing terkait pekerjaan. Nah, satu titik yang menjadi besar di mana kita mulai di 2019, launchingnya di 2019 di OHAMKA, karena awalnya adalah yang membuat ini adalah alumni OHAMKA itu sendiri. Satu mentor, kemudian 4 studentnya.
Dimana ketika itu cukup baik responnya sehingga di 2020 kita ada 3 universitas gitu, 3 kampus di Jakarta, itu kampus teman-teman sendiri dan UIN. Kemudian di tahun 2021 semakin berkembang lagi, makin banyak lagi yang ikut ke Jongkai gitu. Nah, di sini ada UP, kemudian ada UTA, ada Cutnyadin di Medan, Harapan Ibu Jambi, Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Kemudian di tahun 2022 makin bertambah lagi, ada DHDT, Deli Husada Deli Tua, kemudian Medista, Medan, UMS Unair, kemudian Muhammadiyah Kudus, Kediri, Unjani, dan Bakti Kencana Bandung. Dari mulai jumlah studennya 4 student sampai lebih dari 500 student yang udah pernah ikut ke Jongkai. Kalau perlu belum tahu lagi minta ganti semua. Mohon maaf, aku mau dulu. Kemudian kenapa harus ke Jongkai? Pertama, bimbel UK terfavorit di Jakarta. Kemudian banyak meluluskan calon-calon apoteker di Jakarta. Kemudian dengan harga yang terjangkau dengan kapasitas mentor yang memukau. Humble dalam medik sehingga tidak membosankan. Lulusan Jongkai diimpun dalam sebuah paguyuban atau komunitas yang menjadi network untuk profesi. Cerdas dalam mendidik, jelas dalam mengajar. Sebentar. Nah, di sini aku mengajak teman-teman ya yang baru masuk apoteker gitu, kuliah apoteker untuk bimbel di awal-awal kuliah. Kenapa? Kemarin mungkin sebagian ada yang udah sempat mendengarnya ya. Sini aku jelasin kembali, perkuliahan masih belum padat ya ketika di awal-awal. Kemudian jika bimbel di akhir periode menjelang UKAI, teman-teman akan mempunyai waktu yang terlalu mepet untuk mempersiapkan UKAI. Sedangkan teman-teman juga harus mempersiapkan terkait OC ya. Kemudian sebagian besar waktu digunakan untuk PKPA. Contohnya pada teman-teman angkatan atas teman-teman nih yang Februari ini UKAI gitu ya. Mereka itu PKPA sampai November. Jadi hanya menyisakan sekitar 2 bulan lah untuk persiapan. Nah, itu mereka kesulitan gitu untuk mencari bimbel lah gitu. Walaupun mungkin tetap ada yang bimbel gitu. Tapi ya mepet gitu, terlalu mepet. Sedangkan teman-teman banyak yang harus dipersiapkan gitu. Nggak bisa cuma uh, kejar-kejaran waktu lah gitu. 3 bulan mempersiapkan UK itu tidak kurang lah gitu. Sehingga belajar pun jadi tidak maksimal gitu. Nah, bimbel di awal ini khusus untuk penjauhan kita bisa bantu untuk mempersiapkan teman-teman untuk menghadapi UTS dan UAS gitu. Walaupun nanti mungkin tidak ada materi uh, yang disampaikan ya, tapi teman-teman bisa sharing komunikasi dengan mentor-mentornya, yang mana kan mereka pasti kena UTS dan UAS juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuh sharing terkait materi UTS dan UASnya. Bisa kami perbolehkan lah untuk berdiskusi terkait UTS dan UAS. Kalau perlu jika memang teman-teman uh, butuh lah gitu. Nah, nanti kita bukakan sesi diskusinya lah gitu via Zoom ataupun mungkin bisa secara langsung kayak gitu. Nah, untuk kelas belajar atau waktu belajarnya itu di hari Minggu untuk yang reguler atau offline di pagi jam 8 dan siangnya di jam 1. Kurang lebih waktunya 4 jam. 4 jam materi lah. 4 jam untuk satu kali pertemuan. Untuk online-nya bisa di Sabtu atau Minggu. Untuk waktunya biasanya menyesuaikan per kelasnya nanti. Diskusi sama mentornya dan kelasnya. Mau di jam berapa dan hari apa. Yang pasti di Sabtu atau Minggu. Nah, untuk fasilitas apa aja yang teman-teman dapat? Yang pertama modul. Modul ini ada cetak, kemudian buku saku itu online. Nah, ini berisi catatan khusus atau kisi-kisi bagan-bagan yang menyangkut UKAI lah gitu. Jadi berupa bagan-bagan atau ringkasan-ringkasan materi-materi yang diujikan di UKAI gitu. Kemudian
ada buku soal ini juga cetak, buku pembahasan ini online, kemudian kita punya perpustakaan online-nya dengan menggunakan box.com, lalu untuk prioritas post-testnya menggunakan Quizizz, jadi nanti lebih menyenangkan, tidak membosankan. Kemudian untuk mentor klinisnya, ini yang kami tampilkan, yang aku tampilkan, kebanyakan dari UHAMKA, karena memang teman-teman UHAMKA itu kan menjadi base awalnya Pejongka ya. Kemudian student-studentnya memiliki passion untuk mengajar gitu. Jadi kita fasilitasin mereka untuk bisa untuk mengajar. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti setelah ikut Pejongka kemudian lulus, jika teman-teman berminat untuk menjadi mentor gitu, memiliki passion untuk mengajar, kami bisa fasilitasin teman-teman untuk mengajar, menjadi mentor Pejongka gitu. Nah ini untuk mentor teknologinya. Nah ini yang di Medan ada 4, kita ambil dari lulusan Universitas Sumatera Utara. Tanya dulu ada apa enggak. Kemudian untuk testimoninya kurang lebih keunggulan kita di mentor, jadi di sini kebanyakan mentornya itu nilainya baik ya. Jadi sebagian besar itu mereka merupakan mentor-mentor itu sabar dalam mengajar, kemudian sabar ketika diminta untuk mengulang, ketika ada yang belum paham gitu. Kemudian penjelasannya sangat mudah dipahami, diajarinnya melalui gambar-gambar jadi tidak membosankan dan banyak latihan soal. Kemudian simple, nggak banyak textbook, jadi kita lebih improvisasi ya dalam mengajar, nggak banyak textbook ketika mengajar gitu, nggak cuma baca aja gitu. Nah ini untuk yang offline-nya kita ada di Jakarta, di Duren Sawit dekat UHAMKA, kemudian ada yang di daerah Depok dekat USTN. Sudah disediakan juga mejanya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika offline. Kalau teman-teman suka dalam mencatat, itu kita sediakan meja gitu, jadi nggak perlu repot-repot pinjam punggung temennya atau dengan dengkulnya teman-teman sendiri gitu. Nah ini untuk dokumentasi secara online-nya saat prioritas proses, kemudian saat pemaparan materi. Nah untuk paket belajarnya mungkin teman-teman juga sebagian udah ada yang tahu. Kita mulai di harga 1,2 untuk offline dan online-nya 750.000 ya. 12 kali pertemuan, jadi 3 bulan, kurang lebih 3 bulan dalam pertemuannya, 1 kali seminggu. Nah kalau teman-teman nanti mungkin di akhir nih, kemungkinan akan kesulitan untuk ikut bimbelnya gitu, karena pertemuan kita tuh kurang lebih 12 pertemuan ya, dan itu juga satu pertemuan tuh udah padat banget materinya. Kalau misalnya ada bimbel-bimbel lain yang lebih sedikit pertemuannya, mungkin lebih dipadatin lagi materinya. Kemudian pertemuan ada bonus pertemuan via Zoom, bahas soal 8 kali. Kemudian tempat belajarnya, karena kita punya kelas, punya tempat jadi nyaman. Online-nya menggunakan Zoom, kapasitas kelasnya untuk offline itu 15 orang maksimal. Untuk online-nya maksimal 25 orang. Tryout-nya kita free 3 kali, kemudian yang seperti disebutkan di atas tadi, dapat modul cetak, kemudian pretest post-test, buku online, buku saku online, literatur online, kemudian rekaman video belajar. Nah, kemudian untuk promo atau event Agustusan ini, teman-teman akan dapat potongan 17% ya, sampai akhir Agustus 2022. Teman-teman juga bisa booking kelasnya 300.000 aja, jadi nanti bisa dibayar setelah ataupun dalam berjalannya ini ya, bimbel ya, bisa dibayar sisanya ataupun nanti bisa teman-teman cicil lagi gitu di beberapa tempo lah, di termin, pakai beberapa termin gitu, ntar mau 2 kali atau 3 kali, yang penting teman-teman lunas lah dalam membayarnya gitu. Atau mungkin teman-teman mau diskusi lagi terkait pembayaran, itu bisa diskusi lagi sama aku.
nanti bisa chat aku di nomornya ada di grup. Nah, untuk harganya setelah diskon tuh jadi 996.000. Untuk fasilitasnya yang didapat sama, untuk online-nya 622.500. Ini berkurang banyak banget nih sebelum tanggal 31 Oktober. 31 Agustus, maaf. Nah, untuk linknya nanti aku share di chat box. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, kontak person aku ada di 0899 Nah, untuk media sosialnya ada Pejokai, di Instagram ada Facebook, TikTok, sama LinkedIn. Oke, terima kasih teman-teman. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti bisa chat langsung aja di WhatsApp. Oke, Kak, apa sih namanya? Kak Fitri udah siap, Kak? Kak Fitri, udah siap, Kak Fitri? Halo, Assalamualaikum. Faris, maaf tadi kelempar dari Zoom. Oke, nggak apa-apa. Sorry Kak. Sebentar ya. Silakan, Kak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya cek Kak. Suara Fitri masuk. Masuk, masuk. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini dari ISTN ya Kak ya. Perkenalin, aku Fitri. Aku lulusan dari UMY. Maksudnya UKAI Februari 2022 kemarin. Di sini aku mau coba nemenin teman-teman semuanya buat trial class yang klinis. Sekarang kita tentang materinya diabetes mellitus ya, maksudnya endokrin, ada diabetes mellitus, tiroid, dan juga nanti kalau waktunya cukup kita ngebahas sedikit tentang hematologi. Langsung aja ya karena keburu malam nanti. Bentar ya, aku coba share screen-nya. Apakah share screen-nya saya udah muncul ya teman-teman? Belum, Kak. Kalau sekarang ada belum? Nah, baru ada, Kak. Udah, Kak. Oke. Kalau nggak di slideshow segini masih cukup terlihat kan ya? Ya, Kita langsung aja ke materi endokrin ya, endokrin diabetes mellitus, gangguan tiroid. Nanti kita bahas sedikit tentang maaf kayaknya aku harus ini deh, harus sebentar. Aku izin off cam ya. Oke, sebelumnya kita bahas tentang definisinya dulu, definisi diabetes mellitus. Nah, teman-teman seperti yang teman-teman pernah pelajari nih waktu S1, definisi diabetes mellitus itu kan tentang suatu gangguan sindrom metabolik. Nah, tanda-tandanya, ciri-cirinya adalah hiperglikemia. Kenapa? Karena dari terjadinya hiperglikemia itu akibat adanya kekurangan kekurangan dari insulin. Nah, di mana yang kalian ketahui insulin itu fungsinya untuk mengontrol kadar gula darah. Nah, teman-teman di sini tahu nggak sih ciri ciri khas atau gejala khas dari orang yang menderita diabetes mellitus? Coba deh, ada yang tahu nggak nih? Kira-kira ciri-cirinya, ciri khas banget. Ada polidipsi. Polidipsi kira-kira apa teman-teman? Oke.
Kalau polifagia itu karena sering lapar, terus sering haus, sama poliuria, sering buang air kecil, apalagi terutama di malam hari. Oke, kita lanjut ke tipenya ya. Nah, seperti yang secara umumnya yang kita pelajari, yang kadang masuk di UKAI itu 3 tipe, bukan 3 tipe ya, maksudnya ada 2 tipe dan tipe DM lainnya. Nah, DM tipe yang pertama itu sama DM tipe kedua, bedanya apa sih, Kak? Nah, bedanya DM tipe 1 itu sebenarnya diabetes mellitus yang terjadi karena adanya gangguan autoimun. Nah, gangguan autoimun itu atau adanya kelainan genetika nih pada pasien tersebut atau pada seseorang itu. Nah, apa sih yang diserang pada pasien atau penderita DM tipe 1? Kenapa sampai bisa menyebabkan diabetes mellitus? Nah, yang menyebabkan diabetes mellitus pada pasien tipe 1 itu tuh sebenarnya Jangan korek kuping. adanya gangguan untuk mengsekresikan insulin karena yang diserang itu sel beta pankreas. Jadi di pankreas tersebut ada sel beta yang nantinya akan membantu untuk mensekresikan insulin. Nah, fungsi insulin tadi kan fungsinya itu untuk mengatur glukosa darah. Sedangkan kalau insulinnya itu rendah, jadi glukosa darahnya itu cenderung meningkat gitu, teman-teman. Nah, bedanya sama DM tipe 2, kalau DM tipe 2, insulinnya itu ada dalam tubuh, tapi kurang gitu. Nggak cukup untuk membantu mengontrol si gula darah pasien gitu. Terus di DM tipe 2 itu terjadi peningkatan lipolisis atau peningkatan adanya produksi asam lemak dan gliserol. Kenapa? Karena tadinya harusnya glukosa darah di badan kita itu kan fungsinya glukosa itu nanti untuk membantu sel untuk metabolisme. Tapi ternyata dan nantinya untuk energi gitu kan dan juga disimpan di otot-otot kita gitu. Tapi ternyata glukosanya itu lepas dan keluar di darah gitu. Dan karena glukosa darahnya itu meningkat, jadinya tuh asam lemak dan gliserol dalam tubuh itu juga dapat meningkat gitu. Dan apa ya, glukosa yang harusnya masuk ke dalam sel-sel itu, sel otot, sel-sel dalam tubuh kita itu sedikit gitu. Jadinya kebanyakan itu terlepas malah ke darah. Jadi kalian bayangin suatu kotak kayak lingkaran ini anggapnya itu sel, dan di luar ini kita anggap sebagai tubuh kita. Jadi kayak aliran darah gitu. Harusnya dipakai dalam sel ini glukosanya gitu kan. Tapi ini glukosa nih misalnya nih. Tapi ternyata dia tuh terkeluar ke sini. Jadi nggak ada yang bisa ngebantu sel itu untuk berkembang karena glukosanya udah banyak di luar sel, yaitu di darah gitu. Nah, bedanya DM tipe 1 sama DM tipe 2 itu seperti itu. Terus DM yang tipe lain yang muncul di soal UKAI itu biasanya DM gestasional, teman-teman. Nah, DM gestasional itu apa? Ada yang tahu nggak DM gestasional itu seperti apa? Cek. Kalau suara aku kedengeran nggak ya? Dengar, Kak. Kedengar Kak. Dengar, Kak. Ada yang nggak yang bisa ngejelasin DM gestasional tuh kira-kira kayak gimana sih? Kenapa bisa terjadi DM gestasional? Karena kehamilan bukan Kak? Nah, terus kalau karena kehamilan kenapa bisa seperti itu? Pasiennya itu kalau hamil sebelumnya emang DM atau karena sebelumnya belum DM, terus pasien hamil, terus cek gula darah, terus gula darahnya tinggi. Yang opsi pertama, apa yang kedua nih? Kira-kira menurut kalian dulu nih.
Oke, gini ya, DM gestasional tadi benar karena kehamilan nih. Nah, kenapa muncul seperti itu? Itu diduga karena adanya ketidakseimbangan hormonal pada saat ibu sedang hamil gitu. Jadi DM gestasionalnya itu muncul pada saat si ibunya itu lagi hamil aja gitu. Padahal sebelumnya pasien tersebut tuh gula darahnya normal gitu. Kira-kira kalian tahu nggak pengobatan DM pada kehamilan itu pakainya apa? Aku nggak bisa lihat nama-namanya, jadi aku nggak bisa nyebutin. Coba deh, ada yang tahu nggak kira-kira apa? Cek suaraku masuk nggak? Masuk, Kak. Coba deh jawab. Kira-kira itu siapa sih yang jawab? Aku nggak bisa lihat namanya karena lagi share screen. Kalau menurut kamu apa deh? Ini maksudnya pengobatan DM gestasional itu apa? Oke, nanti kita bahas di belakang ya kalau gitu. Nah, kita lanjut aja. Kapan sih pasien itu dianggap menderita diabetes mellitus? Nah, jadi rujukan untuk diabetes mellitus itu kan ada yang dari ADA, kalau yang internasional, ada juga yang punya Perkeni, punyanya Perhimpunan Dokter Indonesia gitu. Nah, kita pakai yang dari ADA, American Diabetes Associate. Di sana itu dijelasin kriteria diagnosisnya itu ada ini nih yang sebelah kiri. Ada 1, 2, 3 macam. Nah, ada berdasarkan A1C, ada juga berdasarkan glukosa darah. Nah, kalau A1C itu sebenarnya dari mana sih adanya? Nah, A1C itu merupakan suatu jumlah hemoglobin yang akan mengikat C, berarti kayak mengikat glukosa gitu, hemoglobinnya menggandeng si glukosa. Karena kan tadi kan disebutin kayak di awal kan glukosanya harusnya masuk ke dalam sel, tapi malah ini keluar ke darah. Nah dia itu bersama-sama dengan hemoglobin. Jadi di situ kita bisa cek berapa HbA1c-nya, HB hemoglobin A1c-nya. Nah, HbA1c ini terbentuk setelah 3 bulan. Maka itu nanti pasiennya itu dicek pada saat setiap 3 bulan sekali gitu untuk ngecek si HbA1c. Nah, goal terapinya itu HbA1c-nya itu harusnya itu di bawah 6,5 atau sama dengan 6,5. Nah, kalau udah di atas 6,5, itu tuh pasiennya udah dikatakan DM gitu. Nah, kalau GDPP, GD2PP, dan GDS ini merupakan glukosa darah biasa yang biasanya itu dites dengan cara pakai strip test gitu kan. Pengambilan darah dicek gitu kan. Kalau HbA1c itu kayak harus pakai lab cek darah gitu. Oh iya, untuk menilai kepatuhan penggunaan obat pada pasien DM, kira-kira lebih baik menggunakan data mana? HbA1c atau GDPP atau GD2PP atau GDS? Kira-kira menurut kalian nih. Ada 34 partisipan. Coba satu jawab dong. Kalau lewat kolom chat aku nggak bisa lihat. Menggunakan metode HbA1c, Kak. Kenapa tuh kira-kira? Iya bener banget ya. Kalau untuk menilai kepatuhan pasien itu yang paling tepat itu menggunakan HbA1c. Kenapa? Karena itu tuh nggak bisa nggak bisa dibohong-bohongin gitu. Karena kan glukosanya itu dalam darah terus gitu. Sedangkan kalau pasiennya dicek menggunakan gula darah puasa atau setelah 2 jam postprandial kayak gitu, pasiennya itu bisa aja pada saat itu tuh ternyata pasiennya itu makan gitu. Atau pada saat itu kondisi pasiennya emang lagi
nggak baik gitu. Jadi kayak apa ya, masih bisa dimanipulasi lah gitu. Ke terapinya nih. Nah, tadi kan udah disebutin tuh tipe-tipe DM-nya. Nah, DM tipe 1, tipe 2, dan tipe lain. Tipe lain yang dimaksud di slide ini itu adalah yang gestasional, yang sering muncul di UKI. Nah, kalau DM tipe 1, tadi kan dijelasin tuh, DM tipe 1 karena emang nggak punya insulin, maksudnya si sel betanya tuh rusak gitu, nggak bisa ngeluarin namanya insulin. Jadi mau nggak mau pasiennya harus pakai insulin semasa hidupnya gitu. Nah, sedangkan DM tipe 2 itu punya insulin, tapi mengalami defisiensi, kurang gitu, nggak cukup. Maka itu bisa dibantu dengan obat oral anti diabetes atau dengan kondisi lain bisa kombinasi dengan insulin. Kapan menggunakan insulin kombinasi? Nanti kita cek di belakang, oke? Nah, kalau DM tipe lain yang dimaksud tadi gestasional, lebih baik menggunakan insulin. Kenapa? Karena apa ya, insulin itu kan penggunaannya secara injeksi ya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Insulin itu penggunaan injeksinya itu secara apa? Subkutan, IM, atau intravena? Gimana? Coba Subkutan, dong Kak, jawab. subkutan. Subkutan, Kak. Subkutan, Kak. Izin menjawab subkutan, Kak. Oke, mantap. Ya, pada siap UK ini semangat semua. Pokoknya harus semangat terus ya. Nah, jadi benar insulin itu dipakai secara subkutan dan juga dia itu menyasar langsung untuk menaikkan sekresi insulin gitu, menambah insulin gitu. Jadi apa ya? Tidak dikhawatirkan atau relatif lebih aman dibandingkan menggunakan yang oral. Karena kalau lagi hamil, takutnya kalau penggunaannya oral itu kan bisa menembus plasenta, kemudian bisa mengganggu kehamilan gitu kan. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, tentang regulasi pengaturan kadar glukosa darah. Gimana sih homeostasis tubuh kita itu mengatur si glukosa darah gitu. Nah, jadi glukosa darah itu sebenarnya glukosa itu kan fungsinya untuk apa? Kira-kira menurut kalian? Penting nggak sih ada glukosa di badan kita? Buat Penting, energi. Kak. Cadangan energi, Kak. Oke, benar. Jadi glukosa itu memang sebenarnya tuh untuk energi, untuk metabolisme sel, tapi dia tuh salah sasaran gitu loh. Ngapain sih harusnya itu keluar dari sel gitu? Karena saking banyaknya gitu, saking nggak ada yang bisa ngerem glukosanya gitu. Jadi ada nih kita nih, aku nih anggap ya, aku lapar nih. Nah, aku tuh ngerasa lapar. Apa sih yang menyebabkan aku lapar? Ya, namanya hormon grelin. Jadi saat itu glukosa darah kita sedang di bawah normal atau turun rendah lah gitu. Sedangkan makanan yang kita makan itu terdiri dari beberapa karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kan banyak. Ada polisakarida, monosakarida, kayak gitu. Tapi kalau insulinnya tidak rilis, tidak keluar, dia itu nggak bisa ngerem si glukosa darahnya. Jadi dalam darah itu naik gitu. Nah, ada yang namanya enzim alfa glukosidase. Nah, enzim alfa glukosidase ini salah satu enzim yang dapat menyebabkan pemecahan si monosakarida. Nah, jadinya itu kayak glukosa ini yang menyebabkan glukosa darah itu meningkat gitu. Makanya dari itu salah satu jenis obat diabetes oral itu adalah inhibitor alfa glukosidase gitu. Alfa glukosidasenya dihambat agar tidak dapat menyerap produksi menyerap si monosakarida di dalam usus gitu. Ini alfa glukosidase kerjanya itu spesifik di saluran cerna. Oke, lanjut lagi. Jadi namanya hormon inkretin. Nah, kalau hormon inkretinnya rilis akan menyebabkan pengeluaran yang namanya GLP-1 dan GLP-2. Nah, ini tuh gimana? Nanti kita bahas di belakang tentang contoh obatnya. Sama yang kedua, ada juga yang namanya enzim DPP4.
Nah, kalau enzim DPP4 ini dihambat, maka akan menyebabkan perilisan atau sekresi dari insulin yang akan menurunkan kadar glukosa darah. Oke, aku lanjut dulu ya. Sampai sini kayaknya cukup paham ya. Aku lanjut dulu ya. Nah, di dalam tubuh kita itu ada dua hal yang terjadi. Ada namanya glikogenolisis sama glikoneogenesis. Bedanya apa? Glikogenolisis. Nah, itu terdiri dari dua kalimat kan ya. Glikogen dan lisis. Nah, glikogen sendiri itu adalah suatu untuk menimbulkan glukosa darah yang dapat menghasilkan glukosa. Nah, sedangkan lisis itu artinya hancur. Jadi kan ini pembentukan atau penghancuran glikogen. Prosesnya itu ada nih, kita makan, ada glikogen. Glikogen tuh disimpannya itu di hati, bisa juga di otot gitu kan, untuk energi. Nah, glikogen ini nantinya akan dibentuk menjadi glukosa darah melalui tahap-tahapan ini. Nah, si glikogen menjadi glukosa 1-fosfat glikogen itu tuh dibantu oleh enzim glikogen fosforilase. Kemudian dari glukosa 1-fosfat glikogen ini dibantu lagi oleh si enzim fosfoglukomutase menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, untuk menjadi glukosa, si glukosa 6-fosfat ini melepaskan fosfatnya, jadi tinggallah glukosanya. Nah, ini yang disebut dengan glikogenolisis. Nah, glikogenolisis ini nantinya kalau terus-terusan terjadi, maka dia juga dapat menurunkan glukosa darah. Karena si glikogen itu kan dipecah-pecah terus. Jadi kalau glukosa darahnya menurun, lama-lama pasiennya bisa hipoglikemia. Nah, yang kedua, bedanya sama gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu tadinya itu proses terjadi di hati gitu kan, terjadinya di hati, suatu pirufat. Pirufat nanti terbentuk menjadi oksaloasetat, kemudian menjadi GDTP, fruktosa 6-fosfat, kemudian nantinya akan menjadi glukosa. Dan kalau rilis tidak ada yang mengerem, akan timbul glukosa darah yang meningkat. Nah, pirufat ini ada asam laktat dan asam aminonya. Jadi salah satu contoh obat anti diabetes yang kerjanya itu di gluconeogenesis atau menghambat pembentukan produksi glukosa hati, itu namanya metformin. Kira-kira metformin golongan apa ya? Biguanid, Kak. Oke, biguanid ya. Kita lanjut aja ke, nah ini. Kan tadi kita udah ngomongin tuh pembentukan glukosa, peningkatan glukosa darah. Nah, insulinnya ngapain gitu kan. Nah, ternyata ini proses mekanisme pelepasan insulin. Kalian dulu kan S1 pernah tuh belajar farmakologi molekuler. Ada yang namanya depolarisasi, ada yang repolarisasi gitu kan. Nah, kalau tadi kita kan udah ngebahas, udah ada beberapa obat nih. Golongan alfa glukosidase inhibitor, DPP4 inhibitor, sama GLP1. Nah, sama yang tadi kita udah ngebahas yang si biguanid, metformin. Sekarang ternyata di proses pelepasan insulin, itu tuh ada yang berperan golongan sulfonilurea. Contohnya apa teman-teman? Glibenclamid, Kak. Lainnya tuh banyak kayak yang depannya gli. Oke, mantap. Jadi mekanisme pelepasan insulin sendiri itu, nah asam laktat dan asam amino itu kan tadi kan udah menghasilkan suatu glukosa. Ini kan dalam sel. Nah, ada ion K+, ion Ca2+. Kalau depolarisasi kan berarti kan ion K+-nya keluar, Ca2+-nya kan masuk ke dalam. Nah, tadi insulin itu kan dihasilkan oleh sel yang namanya sel beta di pankreas kita kan. Di pankreas kita tuh ada namanya sel beta, ada subunit sel alfa gitu kan. Nah, tapi yang spesifik yang kerja itu sel beta. Nah, ada hormon insulin nih. Ketika
jadi depolarisasi, keluarlah insulin tuh dari sel, keluar. Terus glukosa darahnya menurun gitu. Obat yang memicu sekresi atau pengeluaran hormon insulin itu salah satunya sulfonylurea. Beda halnya sama biguanid dan miguanid, contohnya metformin tadi, itu fungsinya untuk meningkatkan sensitivitas di insulinnya. Jadi ada insulin nih, udah keluar dalam sel atau udah dirilis, tapi ditingkatkan lagi kepekaannya biar sensitif untuk biar apa ya, sensitif untuk menahan peningkatan glukosa darah gitu. Jadi bedanya sama sulfonylurea gitu. Kalau sama sulfonylurea itu lebih ke mengeluar, gimana caranya insulin ini biar meningkat jumlahnya gitu. Oke, ini jalur signaling insulin. Ada satu obat yaitu thiazolidinedion. Dia itu kerjanya di subunit alfa juga. Thiazolidinedion contohnya apa ya? Pioglitazone, Kak. Oke, mantap. Pioglitazone ya, yang belakangnya tazon. Ada tiaz, berarti ada tazon. Nah, ingat aja gitu. Jadi prosesnya itu seperti ini, teman-teman. Ada di subunit alfa, ada insulin nih, berikatan dengan reseptor insulin. Nah, ini dalam membran sel kan. Nah, ada subunit beta yang nantinya akan dibantu oleh enzim tirosin kinase. Adanya terbentuk fosforilase, enzim fosforilasi. Kemudian nanti ada PI3K signaling pathway-nya ini. Dibantu oleh di dalam sel kita, di mitokondria kita itu, dibantu oleh energi ATP, nantinya akan yang ada membagi-bagi ya, ada glukosa yang disimpan sebagai glikogen tadi, dan harusnya glukosa yang tadi harusnya itu disimpan menjadi energi, tapi maksudnya yang tadi sebenarnya glukosanya tinggi dan keluar ke darah, jadi bisa dibantu untuk disimpan menjadi glikogen dan nantinya akan untuk untuk energi. Oke, kita dulu nah ini rangkuman dari mekanisme antidiabetik oral. Yang oral dulu ya, aku bahas. Nah, caranya sebenarnya gampang. Tadi itu cara kita kalau kita ngerti patofisiologi, kenapa glukosa darah meningkat, pasti kita paham banget tentang pengobatannya, maksudnya cara kerja obatnya gitu. Tadi kan udah dibahas tentang biguanid. Biguanid sama thiazolidinedion itu memiliki cara kerja yang sama. Nah, biguanid tadi metformin itu kan dua cara kerjanya, meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, jadi insulinnya dibuat lebih sensitif untuk bisa. Jadi si ada insulin nih, ini ada insulin ceritanya, ini ada reseptornya, jadi reseptornya itu dibuat lebih peka untuk ketemu sama insulinnya gitu, ya kan? Jadi harus peka gitu, biar bisa mensekresi insulin. Nah, selain itu, metformin itu juga bekerjanya di proses tadi, gluconeogenesis, pada proses pembentukan glukosa di hati. Nah, kalau glukosa di hatinya itu cuma disimpan doang, kan endingnya nggak jadi tenaga, nggak bisa proses metabolisme di hati kan, malah menumpuk. Maka itu metformin itu kerjanya itu menurunkan produksi glukosa di hati tersebut. Nah, gitu. Nah, bedanya sama thiazolidinedion, tadi kan dia bekerja di subunit alfa juga. Sama, kerjanya itu untuk mengaktifkan atau mensensitifkan reseptor insulin. Ini efek samping utama yang sering muncul pada saat kita ukai di soal-soal ukai nih. Nah, karena metformin itu dia itu cenderung bekerja juga di di saluran cerna, jadi efek sampingnya itu di saluran cerna juga tinggi. Dan juga dia itu kan tadi kan kerjanya di glikoneogenesis kan untuk produksi glukosa hati. Itu kan akan menyebabkan menghasilkan asam laktat.
Nah, karena asam laktatnya tinggi, jadi menyebabkan peningkatan asidosis laktat. Jadi apa ya, darahnya asam gitu, gitu ya. Nah, beda sama thiazolidinedion, dia itu dapat menyebabkan edema, jadi penumpukan cairan. Jadi untuk pasien-pasien gagal gagal jantung, pasien gagal jantung ini. Dan juga satu hal lagi, thiazolidinedion ini juga dapat menyebabkan peningkatan resiko fraktur atau kerapuhan tulang, patah tulang gitu. Aduh. Terus ada nih sulfonylurea sama glinit. Dia ini kerjanya itu sama-sama meningkatkan sekresi atau pengeluaran insulin dan memiliki efek samping yang sama. Tapi glinit ini mempunyai efek hipoglikemi lebih rendah dibandingkan sulfonylurea gitu. Nah, untuk kalian pelajari tentang mekanisme atau tentang golongan obat pengobatan, kalian juga pelajari tentang cara minum obatnya, contoh obatnya. Biasanya di soal luka itu kalau kalian udah pernah tryout gitu, di soal luka itu kadang disebutin nama obatnya aja. Jadi kita nanti disuruh atau diminta untuk mengetahui bagaimana mekanismenya atau dibalik gitu. Oke, kemudian yang tadi aku singgung alfa glukosidase inhibitor menghambat absorpsi glukosa. Karena si alfa glukosidase ini dia itu kerjanya itu suatu enzim yang bekerja untuk memecah apa ya, monosakarida gitu. Dia itu jadi dia tuh kerjanya di usus gitu. Kalau si enzim glukosidasenya ini dihambat, jadi glukosa yang udah terlanjur banyak di dalam usus itu penyerapannya itu diturunkan gitu, dihambat gitu. Jadi logikanya kayak gini. Jadi gampangnya kayak gini ya. Ini pasiennya udah maksudnya insulinnya itu tinggi nih, tapi glukosanya tetap aja tinggi gitu loh. Jadi butuh yang namanya jadi inilah kerjanya si akarbos. Akarbos kerjanya itu untuk menurunkan penyerapan glukosa di usus. Makanya itu efek sampingnya itu lebih banyak menyebabkan kembung, begah, flatulen kembung gitu, sama menyebabkan pasien kentut-kentut terus dan juga menyebabkan feses menjadi lembek gitu. Cara minumnya pun karena dia itu ini paling khas gitu. Dia diminum saat suapan pertama gitu. Makan kemudian diberikan si akarbos. Terus ada juga yang DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, agonis GLP-1. Nah, di DM ini ada dua hal yang berperan, insulin sama glukagon. Nah, insulin sama glukagon itu kerjanya berkebalikan untuk proses glukosa darah. Kalau insulinnya tinggi, glukagonnya rendah, glukosa darahnya juga akan rendah. Tapi sedangkan kalau insulinnya rendah, glukagonnya tinggi, glukosanya juga akan tinggi. Jadi yang menyebabkan glukosa tinggi itu si glukagon tadi. Nah, si DPP-4 inhibitor ini menurunkan si enzim DPP-4 agar dapat menghambat penyerapan pengeluaran glukagon. Jadi ada glukagon yang udah terlanjur keluar, datang nih si DPP-4 ini.
share screen-ku udah muncul lagi belum? Cek. Udah Kak, tadi hilang suaranya Kak. Ya maaf ya tadi kelempar lagi. Maaf. Dari kemarin kayaknya sinyalnya lagi nggak baik ini. Oke, tadi kita sampai mana ya? Sampai SGLT 2 ya, yang kerjanya di ginjal. Nah karena SGLT 2 ini udah banyak dipakai di luar negeri karena apa ya? Mungkin udah jadi first line-nya selain metformin gitu. Karena dia tuh kerjanya tuh langsung gitu. Eh, Harusnya kan glukosa itu kan nggak boleh masuk ke ginjal kan. Seharusnya kan udah dipakai buat metabolisme kita, tapi dia itu keburu ikut ke ginjal, maksudnya udah ke urin gitu kan. Nah, makanya itu kan pasien-pasien yang DM itu cenderung bisa menyebabkan kerusakan ginjal gitu karena si ginjalnya itu anggapannya gini, bayangannya. Kalian kan buat teh. Kalau nyaring, kalau kan ginjal tuh untuk nyaring kan ya. Kalau kita saringannya tuh terlalu berat, terlalu banyak isinya, kalau lama-lama saringannya rusak, jebol gitu kan. Nah, itu yang dimaksud tadi kenapa bisa menyebabkan kerusakan ginjal karena si glukosa itu kan BG-nya berat kan ya, masuk ke ginjal, jadinya tuh ginjalnya tuh kerjanya berat gitu, capek gitu buat nyaring glukosa lagi kayak gitu. Nah, ada nih namanya obatnya SGLT2. Dia itu menghambat enzim SGLT yang keduanya itu sehingga menghambat penyerapan kembali glukosa di tubulus distal ginjal. Jadi ada glukosa nih di ginjal, dihambat penyerapannya jadi berkurang. Nah, tapi efek sampingnya juga tinggi gitu. Dia itu bisa menyebabkan ISK gitu. Contohnya yang glifozin. Kemudian contoh yang terakhir ada yang agonis GLP-1. Nah, agonis GLP-1 ini apa? Sebenarnya agonis GLP-1 berarti kan dia tuh menyerupai GLP-1. Yang menyerupai GLP-1 itu contohnya yang belakangnya itu TIDE gitu. Ini cuman adanya tuh sedianya tuh sebutan injeksi. Nah, si GLP-1 ini menstimulasi hormon inkretin. Nah, GLP itu apa? GLP itu mirip kayak glukagon tadi. Glukagon itu kan tadi tuh yang ngeganggu insulin kan. Maksudnya kalau glukagonnya tinggi, si insulinnya terendah, glukosa darahnya tinggi. Nah, si hormon insulin ini tuh dipicu gitu loh sehingga dia tuh dapat meningkatkan sekresi insulin. Nah, yang lebih ininya tuh dia tuh menghambat meningkatkan sekresi insulin pada saat postprandial atau setelah makan gitu. Karena inkretin itu kan nantinya adanya di pada proses saat kita makan itu kan, yang tadi di depan tadi dijelasin tentang pada saat makannya yang ada tidaknya. Gampang banget cara ngafalin obat-obat anti diabetes. Cara ngafalinnya itu cukup kalian hafalin spesifik depannya kayak tadi tazon, gli, terus kalau yang gelinit itu ya gelinit, ada natrigelinit, repagelinit, terus yang alfa glukosidase itu cuma satu akarbos, yaitu P4 inhibitor yang gliptin, gliflozin, sama tide. Tuh. Oke, kita lanjut ke sini ya. Tentang algoritma terapi. Nah, gimana sih pemilihan obat pada pasien-pasien yang mengalami DM gitu. Ini khususnya DM tipe 2 ya. Kalau DM tipe 1 nanti kita bahas insulinnya. Kalau DM tipe 2 kan harus pakai oral kan. Nah, tadi kan target terapinya itu HB1C-nya harusnya di bawah 6,5 kan. Tapi ternyata kalau tinggi terapi non farmakologi tetap dibutuhin, modifikasi gaya hidup. Kemudian untuk pemilihan terapi awal itu digunakan yang monoterapi. Ini monoterapinya itu first line yang masih kita pakai itu metformin.
terus bisa GLP1RA, SGLT2, DPP inhibitor. Nah, thiazolidinedion, sulfonylurea, glinit, itu kenapa ada tanda serunya? Itu karena mereka itu punya beberapa kontraindikasi tertentu. Gimana sih cara kita menentukan penggunaan terapi pada pasien DM? Yang pertama itu kita runut dari kondisi pasiennya itu gimana gitu kan. Kondisi pasiennya, kemudian riwayat penyakitnya, kondisi pasien itu terkait dengan riwayat penyakit, riwayat pengobatan gitu kan. Riwayat sosialnya sebelumnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya obesitas, kira-kira boleh nggak sih dipakein sulfonylurea? Cek. Udah ngantuk belum nih? Coba kalau yang obesitas nih pasiennya kira-kira dikasih glimepiride boleh nggak? Tidak boleh, Kak. Kenapa? Karena efek samping dari obat golongan sulfonylurea salah satunya itu meningkatkan Iya, berat badan. oke baik, mantap, pinter ya. Maksudnya udah siap UK ini kayaknya. Jadi benar kayak gitu. Jadi kalau pasiennya pertama kita lihat kondisi pasiennya tadi obesitas. Oh berarti nggak bisa nih pakai si glimepiride, tetap pakai metformin. Terus kalau harus kombinasi, ya udah kombinasi sama selain sulfonylurea. Bisa dengan GLP1 atau SGLT2 atau DPP-4 inhibitor. Dari beberapa jurnal yang pernah aku baca, kombinasi yang bagus itu bisa dengan metformin sama SGLT2. Itu udah cukup baik gitu. Contoh SGLT2 tadi apa ya? Ada yang inget nggak? Contoh SGLT2. Yang belakangnya Fozin ya. Terus Glifozin. oke, makasih Kak jawabannya. Terus kenapa nih tadi kan sulfonylurea dan glinit nih ditanda seruin. Salah satunya selain obesitas, dia itu menyebabkan efek hipoglikemik yang lebih tinggi dibandingkan obat-obat lainnya. Tapi kalau disuruh milih sulfonylurea dan glinit, pilihlah glinit karena glinit itu hipoglikeminya lebih rendah dari sulfonylurea. Gitu. Nah, thiazolidinedion itu kan tadi kita udah cek nih kondisi pasiennya. Oh, pasiennya ternyata mengalami kecelakaan. Kira-kira boleh nggak kalau dikasih thiazolidinedion? Maksudnya patah tulang kayak gitu. Kira-kira gimana? Gak boleh, Kak. Ya benar, karena dia menyebabkan peningkatan resiko fraktur yang lebih tinggi pada pasien tersebut gitu. Dan juga pasien-pasien yang gagal jantung juga nggak bisa pakai thiazolidinedion karena dapat menyebabkan cairan. Kalau gagal jantung kan itu ya, kalau misalnya penumpukan cairan kan nanti bisa pasiennya tuh tambah apa sih namanya, tambah berat gitu kerja jantungnya, terus tambah jadi malah makin sesek gitu, edem, jadi udem terus gitu. Nah kita udah lihat kondisi pasiennya, terus kalau udah monoterapi bisa dengan terapi kombinasi. Nah, cara monitoringnya kan tadi kan 3 bulan, kalau tidak membaik terapi 2 kombinasi, kemudian cek 3 bulan lagi belum membaik terapi 3 kombinasi. Nah, jika setelah 3 bulan dicek kembali, kondisi HbA1c-nya ternyata lebih dari 9%, nah disitulah pasiennya menggunakan insulin gitu. Kombinasi insulin. Nah, kita bahas insulin ya. Oh, di sini belum ada ya di slide-nya. Dasar pemikiran insulin gitu. Maksudnya kapan dipakai insulin gitu. Tadi, kalau HbA1c-nya di atas 9%. Kedua, kalau pasiennya DM tipe 1, wajib pakai insulin. Nah, insulin apa sih yang dipilihin? Insulin dalam tubuh kita itu terbentuk pada saat 2 hal, namanya insulin basal sama insulin prandial. Insulin basal itu terbentuk saat malam hari. Jadi kalau malam harinya insulinnya meningkat, pagi harinya diharapkan glukosa darahnya itu bisa
nggak tinggi gitu, maksudnya bisa rendah lah gitu, atau cenderung normal. Nah, kalau yang kedua, insulin tadi prandial itu tuh terbentuk karena dipicu oleh makanan gitu. Jadi kita makan nih, kita kan makan, pasti ada tuh karbohidrat yang masuk kan dipecah lama-lama menjadi glukosa gitu kan. Nah, biar nggak tinggi, insulinnya di sanalah berperan gitu. Glukosanya dihambat, jadi tidak menjadi tinggi gitu. Nah, untuk pertama kali pemakaian atau pemilihan insulin itu, pemilihannya insulin yang basal. Nah, pemilihan insulin basal, yang mana sih insulin basal? Yang mana insulin prandial? Insulin prandial itu ada dua, teman-teman. Rapid acting sama short acting. Bedanya ini rapid yang cepat, short itu yang kerjanya pendek gitu. Kerjanya cuma sebentar gitu. Nah, kalau yang basal itu pakai yang long acting gitu ya. Yang basal, yang low acting. Jadi dikasih dulu pasiennya long acting dosis 0,5 kali berat badannya. 0,5 unit kali berat badan gitu. Nah, nanti setelah dicek nih, selesai dicek, kemudian HbA1-nya ternyata masih tinggi gitu kan. Nah, diceklah glukosa postprandial. Nah, di sanalah bisa ditambahkan kombinasi dengan insulin prandial, bisa rapid acting atau short acting. Makanya kalau teman-teman nanti kalau udah PKPA belum ya ini? Kalau nanti pada saat PKPA di rumah sakit gitu, pasti kan nemuin pasien yang dapat 2 insulin, ada yang long acting, ada yang rapid atau short acting. Biasanya tuh dapat sama yang Lispro itu, sama dapat yang ini Novorapid sama Lantus gitu. Karena pada saat itu mungkin pasiennya udah dikasih yang basal, tapi HbA1c-nya tuh masih tinggi. Nah, namun glukosa darah postprandialnya lah yang diatur gitu. Makanya dikasih rapid acting. Nah, long acting ini diberikan tuh saat malam hari karena tadi untuk meningkatkan insulin basal yang muncul pada saat kita tidur pada malam hari gitu teman-teman. Nah, ini untuk cara minumnya terkait dengan onset obatnya dan ini contoh-contohnya ya. Nah, terkait dengan insulin. Insulin itu kalau beberapa soal luka itu ada yang perhitungan insulin harian total. Kalau insulin harian total kita itu kan tadi aku udah bahas ada yang prandial, ada yang basal. Prandial itu menguasai 60% dari insulin, kemudian kalau basal itu hanya 40%. Jadi misal nih ada yang contohnya seperti ini. Ternyata sehari itu pasien tuh butuh insulin 30 unit gitu. Berarti berapa dosis-dosisnya gitu. Jadi ternyata kalau yang prandial kan karena 3 kali, karena dianggap jam makan 3 kali kan. Dan juga insulin basal itu pada saat malam hari sebelum tidur. Jadi cukup 1 kali aja. Oke. Nah ini dia tentang, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kayak udah cukup paham ya? Atau udah terlalu malam? Ngantuk. Oke, kita lanjut ke efek samping ya. Efek samping sebenarnya tadi kan udah dibahas. Kita belajarnya efek samping yang khas aja gitu. Kalau yang menyebabkan hipoglikemia, paling sering itu adalah yang si sulfonylurea dan klinit serta insulin. Insulin juga menyebabkan hipoglikemia gitu. Kemudian kalau yang menyebabkan weight gain itu thiazolinedion dan sulfonylurea gitu. Kemudian yang berpengaruh tadi aku belum singgung tentang di renal ya, di ginjal. Nah, kalau pasien itu stage 1, 2, 3, stage 1, 2, selagi laju glomerulusnya atau EGFR-nya itu masih di atas 30 ml per menit per luas 1,73 meter square, itu tuh masih bisa diberikan metformin. Tapi kalau udah ada ciri-ciri pasien memiliki GFR 20 gitu,
itu udah kontraindikasi dengan metformin. Karena apa? Karena pada pasien-pasien gagal ginjal itu kan dia itu cenderung bisa menyebabkan asidosis kan. Sedangkan tadi metformin kan menyebabkan penumpukan asam laktat kan. Jadi kalau misalnya dikasih metformin juga, terus pasiennya gagal ginjal juga, yang udah stage 4 apalagi, ya asam laktatnya tambah tinggi gitu. Malah makin asam, makin asidosis gitu kan. Jadi tidak disarankan gitu. Kemudian kalau eksenatid itu clearance-nya, tadi kan laju glomerulus, kalau ini kan laju pembersihan kreatinin clearance-nya. Kalau di bawah 30 itu tidak boleh diberikan gitu. Jadi nanti hitung-hitung dulu, kalau mungkin ada di soal tuh dijelasin atau kita hitung dulu nih clearance kreatininnya, baru kita bisa nentuin bisa nggak pakai si GLP-1 ini gitu. Terus kalau yang gagal ginjal kira-kira pakai obatnya apa teman-teman? Pasiennya gagal ginjal nih, tapi pasiennya DM, dikasihnya antidiabetik oralnya apa? Ada yang tahu nggak? Ya Kak, Halo, ulangi Kak, tolong Kak. jadi gini, pasiennya DM nih, ya kan? Terus dia itu gagal ginjal. Nah, obat antidiabetesnya kira-kira apa ya yang dikasih? Bisa digunakan empagliflozin tidak Kak? Itu golongan SGLT2 ya? Iya benar, mantap, benar banget. Bisa dipakai itu karena itu tuh lebih ya, lebih lebih kalau di ADA itu lebih disarankan pakai SGLT2 inhibitor gitu. Atau bisa juga ada juga nih yang nyebutin pakai pioglitazone juga bisa. Pioglitazone tadi golongan apa ya? Thiazolinedione ya. Nah, karena dia itu sifatnya tuh kayak netral gitu kan. Di sini disebutin netral gitu. Di sini juga netral. Nah, karena nggak mungkin kita tuh ngasih sulfonylurea karena udah dia tuh punya hipoglikemi yang rendah, sedangkan gagal ginjal tuh kan mereka pasti udah lemes kan. Jadi nggak disaranin gitu, kecuali emang di soalnya itu nggak ada pilihan 3 ini, 1, 2, 3 ini gitu. Jadi bisa dipilih sulfonylurea. Jadi nanti kalau ada di soal itu, kalau misalnya bingung, kita tuh belajar untuk mengeliminasi pilihan-pilihan gitu. Yang A bukan, yang B bukan, oh kira-kira sisa 2 apa nih gitu. Tapi kira-kiranya itu yang benar, bukan kira-kira cap-cip-cup ya maksudnya. Oke, terus kalau misalnya pasiennya gagal jantung, tadi kan berarti nggak boleh thiazolinedione kan, karena menyebabkan penumpukan cairan dan juga dia itu menyebabkan resiko penumpukan cairan dan juga fraktur. Nah, si SGLT2 ini juga ternyata menyebabkan ketoasidosis. Ketoasidosis itu artinya penumpukan keton. Jadi kalau pada pasien-pasien DM itu bisa menyebabkan ketonnya itu tuh kayak berlebih gitu. Itu kalau salah satu komplikasi dari atau kegawat daruratan dari diabetes. Nah, ini tadi aku bahas tentang kegawat daruratan diabetes yang ada di sini tentang hipoglikemik. Hipoglikemik itu hipoglikemia berarti kan kapan sih pasien dibilang hipoglikemia? Jadi saat glukosa darahnya itu di bawah 70 atau 55 sampai 69. Kalau kondisinya sadar, masih bisa nih kasih larutan gula gitu, diminumin gula. Tapi kalau misalnya pasiennya udah nggak sadar dan udah glukosanya itu udah 40, 50 gitu kan, di bawah 50 lah, 45, 40 gitu. Baru dikasih Dex 40%. Diberikannya juga secara IV atau bisa juga dikasih glukagon. Glukagon itu kan yang tadi yang dapat meningkatkan glukosa juga gitu.
atau bisa juga diberikan antagonis insulin. Contohnya Dexa atau golongan kortikosteroid yang glukokortikoid. Salah satunya Dexa. Karena dia itu tuh kerjanya itu juga dapat apa ya? Meningkatkan pembentukan glukosa gitu. Makanya pasien-pasien DM itu kontraindikasi terhadap kortison. Kortison salah satunya itu dexamethasone. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gangguan tiroid? Kayaknya udah cukup paham ya semuanya. Gampang kan? DM? Gampang. Gampang kan teman-teman? Gampang Kak kalau ngerti. Kira-kira udah ngerti belum? Kalau diem berarti aku anggap ngerti ya. Jadi teman-teman gini, UKAI itu, ini kalian UKAI kapan sih? Februari atau Agustus 2023? Agustus, Kak. Putus Kak. Wow, masih lama. Agustus, Kak. Masih lama tapi belum, jangan leha-leha ya. Karena ada OSCE juga ya. OSCE sumatif ya kalian ya nanti ya. Jadi UKAI itu, intermezzo sedikit ya. UKAI itu tidak sesusah itu. Buktinya banyak yang lulus. Tapi UKAI itu tidak semudah itu. Buktinya juga ada yang nggak lulus gitu. Jadi bukan nggak lulus, belum lulus gitu. Jadi kuncinya bisa lulus UKAI itu bukan dari kalian materinya, bukan dari apa. Sebenarnya itu dari diri kalian sendiri gitu. Niat kalian sendiri gitu. Kalau kalian niatnya udah bagus, usahanya udah lancar, pasti yakin pasti bisa lulus gitu. Yang penting harus tetap semangat. Oke, lanjut aja ke gangguan tiroid ya. Tapi bagus nih kalau misalnya kalian bimbel di awal-awal kan, belum sibuk PKPA, belum ntar bikin laporan PKPA, tapi bimbel di awal-awal, nanti di akhir-akhir jangan sampai lupa ya, soalnya beberapa ada yang kasusnya tuh bimbel di awal-awal, menggebu-gebu di awal-awal, kuliahnya masih online gitu kan, terus nanti di ending-ending pada lupa, terus menyepelekan, taunya belum rezeki, jangan sampai kayak gitu. Semangatnya itu harus tetap dijaga terus gitu. Apalagi kalian ada OSCE gitu. Jadi kalian harus bisa ngebagi berapa bulan belajar UKAI, sekian bulan belajar OSCE gitu. Oke, lanjut ke gangguan tiroid ya. Kira-kira cukup nggak sih waktunya? Ini mau dilanjutin atau diudahin? Kalau kalian udah capek, diudahin juga nggak apa-apa. Lanjutin aja, Kak. Oke, lanjut ya. Masih semangat ya. Pokoknya harus semangat terus. Jangan sekarang doang semangatnya. Maksudnya nanti kalau udah PKPA ini gitu, jangan gitu, sedih aku nanti. Soalnya teman aku ada beberapa yang kayak gitu. Oke, lanjut ya. Tiroid. Gangguan tiroid. Gangguan tiroid itu kan ada dua sih. Hipotiroid, hipertiroid gitu kan. Yang sering banget masuk ke UKAI dan ini gampang kok. Yang penting jangan kebalik aja nama obatnya gitu. Nah, kenapa bisa pasien itu mengalami gangguan tiroid? Oh, jadi tiroid itu kan ada dalam tubuh kita tuh, ada di leher tuh bagian depan. Kalau misalnya membesar kan ada yang bilang tuh gondokan gitu, gondok gitu kan. Nah, si si tiroid ini tuh menghasilkan suatu hormon T4 sama T3, tiroksin dan triiodotironin. Nah, pembentukan si tiroid ini tuh karena siapa gitu? Karena adanya TSH nih, ada kalimat ini nih. Nah, TSH ini kalau TSH-nya rendah, jadi gini, kalau tiroidnya itu meningkat, TSH-nya itu menurun. Kebalikannya, kalau tiroidnya itu menurun, TSH-nya berarti meningkat. Jadi kalau hipertiroid, TSH-nya rendah gitu kan. Kalau hipotiroid, TSH-nya yang tinggi. TSH tadi yang fungsinya itu untuk yang mempengaruhi pembentukan hormon tiroid tadi.
Kita. Oke, jenis gangguan tiroid. Ada yang difus, nodul gitu kan, kalau berdasarkan bentuk-bentuknya. Kalau difus tadi kan pembesaran yang merata pada kanan dan kiri, jadi kayak pembesaran. Kalau nodul itu dia benjolan kayak orang gondokan gitu, benjolan seperti bola, ada yang seperti juga bisa jadi itu terbentuk seperti tumor jinak gitu kan. Nah, kalau yang sering muncul soal itu kan ada yang hipotiroid, ada yang hipertiroid. Nah, dan juga ada yang namanya eutiroid. Kalau hipotiroid tadi kan jelas, tiroidnya tinggi. Tiroid itu kan dari T3 sama T4. Tiroidnya rendah, T3 dan T4. Kenapa? Karena TSH-nya tinggi. Sedangkan kalau hipertiroid, T3 sama T4-nya itu kebanyakan, Kak. Karena TSH-nya rendah, yang untuk memproduksi tiroidnya itu si TSH yang stimulatingnya itu sedikit gitu. Kalau eutiroid itu suatu kondisi, itu kondisinya tuh kayak seimbang gitu loh. Maksudnya itu keadaan tiroid yang berbentuk tidak normal, tidak normal tiroidnya, tapi fungsinya itu masih baik gitu. Jadi seimbang. Ya, aku lanjutin ke sini. Nah, ini adalah diagnosis tadi. Gampangnya itu hipertiroid, TSH-nya rendah. Hipotiroid, TSH-nya tinggi. Kebalikannya aja, kalau hiper rendah TSH-nya, kalau hipo banyak TSH-nya atau tinggi gitu. Lanjut ke ciri-ciri atau gejalanya. Nah, hipertiroid itu ciri-cirinya. Jadi kan dia itu tuh hipertiroid dan hipotiroid itu sebenarnya ciri-cirinya tuh kayak kebalikan gitu. Nah, kalau hipertiroid itu karena tiroidnya itu banyak kan. Jadinya kalau saking banyaknya tiroidnya, kelenjarnya itu semakin banyak, jadi makin menggendut gitu, membesar. Dan juga metabolismenya itu tuh cenderung cepat gitu. Jadi kalau metabolismenya cepat, jadi gimana ya, kalau metabolisme cepat tuh kan kayak semuanya tuh serba cepat gitu. Jadi tensinya juga meningkat, kemudian ya aritmia, terus berdebar-debar gitu kan. Terus bisa juga terjadinya osteoporosis pada tulang gitu kan. Kemudian berkeringat terus karena terus aja dia bekerja, badannya itu kayak metabolisme terus. Sedangkan hipotiroid. Nah, sedangkan hipotiroid itu kan si tiroidnya rendah. Jadi dia tuh apa ya, tiroidnya rendah, terus jadinya tuh dia tuh kebalikan tadi hipertiroid. Jadi metabolismenya itu lambat gitu. Jadi bisa menyebabkan nyeri sendi, kekakuan otot gitu kan, ataksia. Kemudian dia itu tidak tahan dingin. Kalau yang hipertiroid itu tidak tahan panas kayak gitu. Terus dia itu karena metabolismenya melambat, produksi keringatnya itu sedikit gitu kan. Tuh, jadi kebalikan aja. Nah, untuk kalian ketahui, kadang-kadang beberapa soal tryout itu kan dia itu nyebutin gejala klinis pasiennya. Misal pasien mengalami lemah, letih, lesu, ngantuk, cepat ngantuk, konstipasi, kayak gitu kan jelasin di sini. Apa obat yang diberikan pasien? Nah, kalau di UKAI, kalian nggak usah khawatir. Kalian nggak akan nebak-nebak diagnosanya apa. Pasti nanti di UKAI itu soalnya tuh pasti ada gitu diagnosanya gitu. Kalau nggak ada itu berarti nggak lolos uji soal gitu. Panitia UKAI pasti udah menjelaskan diagnosanya. Jadi untuk kalian pelajari aja terkait tentang bedanya hipotiroid dan hipertiroid gitu, biar nggak bingung gitu. Sebenarnya itu apa gitu. Oke, untuk pengobatan nih, sebenarnya gampang banget hipertiroid sama hipotiroid ya. Cara memahaminya gampang banget. Kalau kalian cepat lupa, kalian hafalin satu, bukan hafalin. Kalian ngertiin satu aja gitu. Oke, kita ngertiin tentang hipertiroid nih. Hipertiroid itu apa? Kan tadi karena tiroidnya tuh banyak kan. Tiroidnya banyak, tapi TSH-nya itu rendah gitu. Nah, obatnya itu apa? Obatnya yang di Indonesia itu ada dua yang sering kita tahu. Itu yang PTU sama metimazol. Nah,
dia itu untuk obat anti tiroid gitu kan. Si PTU itu kerjanya tuh gimana? Dia itu menghambat pembentukan hormon tiroid. Jadi kan tadi kan tiroidnya tuh banyak. Jadi kan biar hormon tiroidnya nggak banyak, jadi dihambat sama si PTU. Dari cara kerjanya itu untuk menghambat oksidasi iodin. Iodin kan yang membentuk T4 dan T3 tadi gitu. Nah, kalau metimazol, itu kerjanya cuma menghambat T4 dan T3 aja. Jadi dia itu nggak ada apa ya, cuman di situ doang gitu. Jadi T3 sama T4-nya itu udah muncul, tapi dihambat gitu sama metimazolnya gitu. Beberapa hipertiroid ini kan pasien tuh bisa mengalami bradikardi kayak gitu kan. Nah, sorry, hipertiroid, aku cek bradikardi. Dia mengalami takikardi. Nah, jadi kan untuk menurunkan apa ya, kayak gangguan pada irama jantung juga. Pasiennya itu diberikan propanolol. Kadang di soal sering keluar nih yang propanolol. Kalau dexamethasone ini agen di resapnya aja. Nah, kemudian kalau dia itu pembesaran nih, pembesaran kelenjar karena hipertiroid. Jadi diberikan iodium. Terus pada saat pembedahan juga diberikan iodium. Jadi apa namanya? Jadi pada saat dibedah, dibelek gitu tuh kayak nggak apa ya? Gimana ya cara bilangnya? Untuk ini agen apa ya? Lupa. Kira-kira ada yang tahu nggak fungsinya iodium pada saat pembedahan? Oke, next aja ya. Aku lupa istilahnya itu apa. Maaf ya. Terus kalau ibu hamil tuh gimana gitu. Ibu hamil itu trimester 1, 2, dan 3 nih kuncinya. Kalau ibu hamil trimester ternyata kan obat hipertiroid kan ada 2 nih, PTU sama metimazol. Nah, metimazol itu gini, PTU itu tidak memiliki efek teratogenik. Sedangkan metimazol itu PTU itu menyebabkan hepatic necrosis. Sorry, aku udah nggak konsen. Jadi kan pada trimester 1 tuh belum terbentuk tuh hepar-hepar tuh kan, masih pembentukan apa ya, pokoknya masih belum sempurna lah pembentukan janinnya gitu. Nah, makanya PTU itu aman diberikan pada saat trimester 1. Tapi kalau udah dia menginjak trimester 2 dan 3, diberikanlah si metimazol gitu. Karena kan trimester 2, trimester 3 itu udah mulai sempurna nih janinnya. Nah, PTU tuh bisa menembus plasenta pada saat itu gitu. Jadi diberikan metimazol yang lebih aman. Gitu. Ini bisa dipahami kan ya? Gampang kok hafalin hipertiroid, pasti tahu obatnya hipotiroid. Hipotiroid, ya obatnya itu levotiroxin dan liothyronine. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak efek samping atau kontraindikasi khusus terkait levotiroxin nih? Ada yang bisa jawab nggak? Levotiroxin. Ini khas juga nih, kadang-kadang muncul di soal UKAI. Di try out gitu. Ada yang bisa jawab nggak kakak-kakak di sini? Obesitas bukan, Kak? Selain obesitas. Selain obesitas. Mudah lelah, Kak. Selain itu, levotiroxin. Penurunan BB, Kak. Selain itu, ada yang pernah dengar nggak levotiroxin itu tidak bisa diberikan pada pasien osteoporosis? Belum, Kak. Nah, jadi Baru tahu, Kak. iya, aku juga baru tahu.
Nggak, jadi gini. Jadi levotiroxin itu dia itu cenderung menyebabkan kerapuhan tulang juga gitu. Pada pasien yang osteoporosis itu kan tulangnya udah rapuh kan. Jadi tidak disarankan diberikan levotiroxin gitu. Dan juga spesifik cara minum obatnya. Cara minum obatnya itu saat perut kosong gitu. Bisa 30 menit sebelum makan atau 1 jam sebelum makan. Kalau levotiroxin itu merupakan tadi kan ada T3 sama T4. Nah, kalau levotiroxin itu yang T4-nya, sintesis T4-nya. Kalau liotiranin itu hormon sintesis T3-nya. Hipotiroid kan tiroidnya rendah, berarti TSH-nya tinggi gitu kan. Gimana caranya dia itu mengeluarkan T3 dan T4 gitu. Gitu, udah deh tiroid. Kira-kira ada pertanyaan nggak tiroid? Ada pertanyaan nggak tiroid? Kayaknya nggak ada ya. Berarti untuk hiper sama hipotiroid itu Kak, yang dari contohin di slide ini selain daripada tata laksananya Kak ya? Ya, obatnya itu aja. Ya, dia tuh kayak apa ya? Jadi gini, hipertiroid kalau tidak ada kriteria khusus, misal nih pasiennya itu ternyata tidak ada pembesaran gitu kan. Kalau pembesaran kan pada saat pembedahan kasih iodium. Tapi ini pasiennya itu pertama kali aja gitu jelasin pasiennya bla 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 hipertiroid. Berarti pilihannya PTU. PTU itu first line-nya ya, tuh hipertiroid gitu. Pilihan keduanya tuh bisa metimazol. Kemudian lihat lagi kondisinya. Ternyata untuk menurunkan tadi aritmia, takikardinya, diberikanlah agen propanolol pada pasien. Jadi kan pasiennya tuh kan gemeter terus kan, tremor. Jadi kalau tremor bisa ditambahkan dengan propanolol gitu. Terus pasiennya hamil. Kalau trimester 2 berarti pakai metimazol, trimester 3 metimazol. Kalau masih trimester 1 pakai PTU. Jadi semuanya itu pakainya PTU, first line pada yang normal ataupun pada yang hamil trimester pertama. Ingat aja first itu pertama. Jadi udah trimester pertama PTU gitu. Itu ya, Kak. Kalau hipotiroid lebih ini sih bisa dikatakan first line-nya mungkin levotiroxin gitu. Karena yang paling sering dipakai juga levotiroxin. Gimana, Kak? Udah cukup menjawab belum? Cukup Kak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ini mau dilanjutin ke hematologi atau gimana nih? Masih pengen dilanjutin atau udah bubar aja? Takut Kak, boleh yang levotiroxin nggak dijelasin lagi? apanya? Yang levotiroxin, materi hipotiroid tadi diulang. Oh ya, hipotiroid. Jadi aku lupa ya. Nah, ini kan gejala-gejalanya tadi hipotiroid kan. Hipotiroid itu kan berarti kan metabolisme tiroidnya itu rendah, TSH-nya tinggi, metabolismenya lambat, jadi dia itu cepat, jadi itu lemes, lelah, mengantuk, dan juga dia itu menyebabkan bradikardi, terus dia itu cardiac output-nya berkurang, jadi apa ya, curah jantungnya itu berkurang gitu. Terus retensi cairan, terus dia itu mengalami gangguan menstruasi, kekakuan otot, kesemutan gitu kan. Nah, jadi obat hipotiroid itu cuma ada 2, ada levotiroxin sama liotiranin. Kayak yang aku jelasin tadi, hipotiroid itu kan tiroidnya rendah. Jadi gimana caranya untuk meningkatkan tiroid? Ya berarti T4 dan T3-nya harus disintesis, harus disekresi gitu. Nah, levotiroxin ini agen T4-nya. Kalau liotiranin itu agen T3-nya.
Nah, levothyroxine itu diberikannya biasanya itu dosisnya tunggal aja, diminum harus dalam keadaan perut kosong gitu. Jadi biasa kalau di soal-soal itu kadang itu menyebutkan cara penggunaan obat levothyroxine. Dan juga levothyroxine ini ternyata kontraindikasi pada pasien osteoporosis karena dia juga dapat memicu peningkatan kerapuhan tulang kalau penggunaan jangka panjang. Hipotiroid kan penggunaannya jangka panjang tuh. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak, Kak? Nggak ada, Kak. Terima kasih. Oke. Kira-kira ini mau dilanjut lagi? Sudah dicukupkan, Kak Faris? Mungkin cukup aja kali ya Kak, karena udah Sudah 10 nih. terlalu malam. Oke, sekian ya, aku cukupin. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, aku stop share screen dulu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Kayaknya tadi udah banyak yang cukup paham. Terus tentang diabetes itu kan aku kasih pandangan-pandangan tentang soal-soal UK yang mungkin muncul di tentang diabetes, kemudian tentang tiroid gitu kan. Endokrin itu cukup ada beberapa soal banyak gitu. Selain infeksi, farmakoterapinya, farmakoterapi, kemudian ada endokrin yang banyak, kemudian ada yang kardiovaskular gitu. Cara minum obatnya perhatiin, terus golongan obat, mekanisme obat gitu. Semuanya sih kayaknya. Ya udah itu aja pesan dari aku, tetap semangat. Semangatnya jangan di awal-awal aja, harus sampai akhir gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama Fitri juga terima kasih. Nah, jadi gitu teman-teman, cara belajar ataupun metode belajar yang kita gunakan gitu untuk mempresentasikan atau memaparkan materi-materi terkait kayak dalam hal ini endokrin ya Kak. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa ikut ya program bimbel PJOK ya gitu. Bisa offline, bisa online, teman-teman. Nah, kalau yang mau tanya-tanya nanti bisa di chat di aku nih. Udah aku share di chat box. Kemudian untuk daftarnya ada di sini. Kemudian teman-teman, aku juga mau minta tolong untuk isi form feedbacknya untuk kedepannya agar kita lebih baik lagi dalam ajar mengajar ya di sini. Oke, mungkin segitu aja dari penjawabnya mempresentasi dalam trial class ini. Kita mungkin sedikit tutup dulu. Terima kasih teman-teman sekali lagi untuk kehadirannya dan mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Sampai ketemu di event kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak, Kak.